Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 12, yaitu bab perkembangan Islam di Nusantara. Kita lihat ya, perkembangan Islam di Nusantara. Para pedagang Arab berlayar ke wilayah Asia Tenggara termasuk ke Indonesia pada abad ke-1 sampai 4 Hijriah atau 7 sampai 10 Masehi. Penyebaran Islam pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar kepulauan Nusantara termasuk Kesultanan Mataram di Jawa Tengah sekarang dan juga Kesultanan Ternate dan juga Tidore di Maluku Timur. Pada akhir abad ke-13, Islam telah berdiri di Sumatera Utara, abad ke-14 di Timur Laut Malaya, Brunei, Filipina Selatan, di antara beberapa abdi kerajaan di Jawa Timur, abad ke-15 di Malaka, dan wilayah lain dari Semenanjung Malaya yang sekarang adalah Malaysia. Nah, di sini ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam pada abad ke-15 dan 16 di wilayah Nusantara terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan sosial itu terjadi disebabkan oleh persebaran agama Islam beserta sistem politiknya yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan keagamaan dari masa kejayaan Hindu-Buddha ke masa perkembangan agama Islam. Pada saat bersamaan, kemunculan kerajaan-kerajaan Islam menggantikan posisi kerajaan Hindu dan Buddha. Jadi sebelum adanya Islam itu di Indonesia sudah ada kepercayaan lain, yaitu kepercayaan Hindu dan Buddha. Dan setelah agama Islam datang, kerajaan-kerajaan Islam itu mulai menggantikan posisi dari kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, ada beberapa sub-subbab, yaitu letak geografis, keyakinan, politik dan pemerintahan, perekonomian dan industri, terus sastra dan kesusastraan. Yang pertama yaitu letak geografis. Jadi Indonesia ini kan berada di wilayah atau posisi yang sangat strategis untuk perdagangan. Sebagai wilayah kepulauan dengan posisi sebagai penghubung jalur perdagangan di daratan Asia, terutama antara Cina dan India, menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan antar bangsa. Hal tersebut berdampak panjang terhadap masa depan sejarah bangsa Indonesia, salah satunya yaitu agama. Yang kedua, keyakinan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Agama yang berkembang saat itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Dalam melaksanakan pemujaan terhadap dewa-dewa dibuat artefak keagamaan berupa bangunan. Seperti yang bisa kita lihat sekarang banyak candi-candi juga yang ada di Indonesia. Nah, keyakinan itu juga adalah agama Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia. Di wilayah yang lain di mana masyarakat tidak tersentuh agama Hindu-Buddha, mereka mempertahankan agama asli, yaitu kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, dan gunung. Selanjutnya yaitu politik dan pemerintahan. Bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Prasasti dari Kutai yang selama ini masih menjadi patokan babak dimulainya masa sejarah Indonesia dapat memberikan gambaran akan adanya sistem pemerintahan masa lalu. Jadi sebelum datangnya Islam itu sudah ada sistem politik dan pemerintahan. Selanjutnya yang keempat yaitu perekonomian dan perindustrian.
Perdagangan sebagai satu aktivitas ekonomi dilakukan oleh golongan rakyat yang harus berjalan dengan pedati atau sampan untuk transportasi dalam negeri. Jadi ada dalam hal perekonomian dan perindustrian itu ada perdagangan, pertanian, dan juga ada di bidang industri juga berkembang. Industri di sini meliputi industri rumah tangga, kerajinan, dan industri logam. Yang kelima yaitu sastra dan kesusastraan. Sastra Jawa jauh sebelum masuknya agama Islam di Indonesia. Pada masa Mataram Hindu-Buddha, kitab Mahabharata dan Ramayana sangat mungkin telah digubah ke dalam bahasa Jawa kuno pada permulaan abad ke-10. Jadi kesusastraan dan sastra itu sudah ada dari permulaan abad ke-10. Lanjut ya. Selanjutnya yaitu jalur masuknya Islam di Indonesia. Membaca sejarah peradaban bangsa Indonesia yang berkaitan masuknya Islam yang dikemukakan para ahli tidak bisa dipisahkan dari istilah Nusantara untuk menyebut wilayah Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui dua proses. Yang pertama yaitu penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian menganutnya. Yang kedua, orang-orang asing Asia seperti Arab, India, dan Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di suatu wilayah Indonesia melakukan perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. Setidak-tidaknya ada 4 teori tentang Islamisasi awal di Indonesia, yaitu teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Nah, jalur masuknya Islam di Indonesia ini tadi ada 4. Yang pertama yaitu teori India. Teori ini dikemukakan oleh Pichnapel, Mokwete, Fatimi, dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Memang sebagian besar sejarawan asal Belanda memegang teori bahwa Islam di Indonesia berasal dari anak benua India. Yang kedua yaitu teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpendapat bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia, teori ini mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung dari Arab, tidak melalui perantara bangsa lain. Dan Profesor Hamka juga menyetujui akan teori ini atau teori Arab ini. Yang ketiga yaitu teori Persia. Sejarawan Hussein Jajaningrat adalah orang yang mengemukakan teori ini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. Jadi di teori Persia ini nanti ada beberapa bukti kenapa disebut sebagai teori Persia. Seperti adanya peringatan 10 Muharram, adanya kesamaan konsep antara Sufisme, penggunaan istilah bahasa Iran atau Persia, adanya persamaan batu nisan, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, Hussein berpendapat bahwa Gujarat merupakan daerah yang mendapat pengaruh dari Persia yang menganut faham Syiah dan dibawa ke Indonesia. Yang keempat yaitu teori Cina. Teori
teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia atau Jawa dan Sumatera berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Nah, dari keempat teori ini, pada dasarnya semua teori memiliki kelebihan dan kelemahan. Tidak ada kebenaran yang mutlak dari landasan teori-teori tersebut. Namun, hal yang sangat penting bahwa Islam tersebar di negara Indonesia tidak dengan jalan kekerasan, melainkan dakwah dengan hikmah nasihat yang baik. Selanjutnya, yaitu strategi dakwah Islam di Indonesia. Ada 6 strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga politik, yang keempat pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Selanjutnya yaitu fase-fase penyebaran Islam di Indonesia. Ada 3 fase dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu tahap kehadiran pedagang muslim atau sebelum abad ke-13 Masehi. Pendapat masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 atau ke-1 Hijriah dikemukakan oleh Syekh Samsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Thalib. Ia menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui Kamboja dan Vietnam sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan, yakni sejak tahun 650 Masehi atau abad ke-7. Pada versi yang lain menyatakan bahwa abad ke-1 sampai ke-4 Hijriah terdapat hubungan perkawinan antara perdagangan muslim dengan penduduk setempat sehingga mereka memeluk agama Islam. Yang kedua yaitu tahap terbentuknya kerajaan Islam atau dari tahun 13 sampai 16 Masehi. Pada fase ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam. Ditemukannya makam Malik As-Soleh yang terletak di Kecamatan Samudra di Aceh Utara dengan angka tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Merupakan bukti yang jelas adanya kerajaan Islam di Pasai. Pada akhir abad ke-13, kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga yaitu tahap pelambangan Islam. Pada fase ini, para pemangku kerajaan berburu ke pusat pendidikan Islam seperti Ternate yang berburu ke Giri Gresik. Agama Islam yang berpusat di Pasai tersebar luas ke Aceh di pesisir Sumatera, Semenanjung Malaka, Demak, Gresik, Banjarmasin, dan Lombok. Bukti persebarannya ditemukan cukup banyak. Di Semenanjung Melayu ditemukan bentuk-bentuk nisan yang menyerupai bentuk-bentuk batu nisan di Aceh. Nah, jadi itu ada 3 tahap atau fase penyebaran Islam di Indonesia. Agama Islam yang masuk di Indonesia itu bersifat terbuka, tidak dilakukan dengan cara yang kekerasan. Islam tidak mengenal diskriminasi dan tidak membedakan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang penyebaran Islam di Indonesia dari awal masuknya Islam, jalur masuknya Islam, situasi dan kondisi sebelum datangnya Islam, dan lain sebagainya. Seperti itu yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.